Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung mulai yang menyatukan kami. Kami telah memasuki pekan Paskah yang keempat. Dalam pekan Paskah yang keempat ini, minggu panggilan ini, kami mempersiapkan diri kami untuk menjadi saksi-saksi iman yang hidup. Terutama dalam tahun jubilium ini, kami mempersiapkan diri untuk menerima indulgensi penuh, pengampunan dosa penuh dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Berkatilah kami, para hamba-hambamu, para pewarta-pewarta saksi-saksi iman, agar mewartakan segala Injil Kristus dalam segala bentuk kegiatan apapun. Semoga kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, tiada terasa kita sudah memasuki minggu Paskah yang keempat, yaitu minggu panggilan, di mana kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi iman yang hidup. Dan kita masih melanjutkan seri kita, yaitu seri mendalami kitab Kejadian, terutama kita memahami atau mengetahui keluarga-keluarga dari Yakub. Ya. Seperti kita tahu bahwa tempo hari kita sudah mengenal siapa itu Ruben, anak pertama dari Yakub atau anak pertama dari Israel, di mana hak kesulungannya itu dicabut oleh dirinya sendiri karena dia menodai istri ayahnya, Bilhah. Dia meniduri istri ayahnya. Kemudian Ruben itu ya, artinya lihat, anak laki-laki itu artinya dalam bahasa Ibrani. Lea menamakannya karena Lea sebenarnya ingin mendapatkan cinta dari Yakub karena penipuan Laban dari ayahnya bahwa tidak baik menikahi adiknya ketika kakaknya belum bersuami. Selanjutnya anak keduanya adalah Simeon. Ya. Simeon itu artinya ya, Tuhan mendengarkan, ya. Artinya ya, kalau tidak salah Tuhan mendengarkan. Jadi Simeon ini ya, salah satu juga nama Simon atau Simeon ya. Simeon juga hak kesulungannya harusnya ketika Ruben hilang hak kesulungannya, harusnya Simeon. Cuman Simeon merencanakan pembunuhan terhadap ya Siham atau ya tetangga sebelahnya yang telah mengambil Dina. Lalu mereka bertobat sebenarnya. Lalu syaratnya adalah bersunat. Ketika mereka bersunat, akhirnya Simeon dan Lewi itu membantai orang-orang kampung itu. Dan selanjutnya ya, kita tahu ya, Lewi. Ya, Lewi. Lewi itu artinya terkait. Ya, mengapa dibilang terkait? Karena setelah Simeon itu, Lea ya mendapatkan anak laki-laki yang kedua Simeon, dan Simeon itu adalah lihatlah Tuhan mendengarkan, artinya ya bahwa Lea itu sungguh-sungguh mencintai Yakub. Anak laki-laki dilahirkannya yang kedua. Selanjutnya adalah Lewi, terkait. Kalau sudah 3 kali itu bukan kebetulan. Anak pertama, kedua, ketiga itu bukan kebetulan. Makanya Lewi itu terkait artinya. Karena Yakub pasti mencintai ya Lea. Jadi Lea itu merasa sangat senang anak pertama, kedua, ketiga laki-laki. Tetapi apakah cinta Yakub kepada Lea itu, dia tetap mencintai Lea tetapi sangat mencintai Rahel. Nah, itu persoalan yang terus dihadapi oleh Lea. Jadi akibat penipuan Laban akhirnya berdampak kepada keluarganya ya, yaitu terhadap Lea anaknya. Nah, seharusnya Lewi juga mendapat hak kesulungan dari ayahnya, tetapi akibat kesalahannya yaitu ikut merencanakan pembunuhan bersama Simeon, maka hak kesulungannya itu menjadi hilang. Dan akhirnya hak kesulungan itu jatuh kepada Yehuda ya. Nah, Yehuda ini artinya luar biasa ya. Yehuda itu artinya ya
seorang laki-laki yang mendapat berkat dari Tuhan, ya, dan dia ya menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Walaupun Yehuda ya dalam proses perjalanan hidupnya tidak mulus-mulus saja, karena dia harus mempertanggungjawabkan persundalannya dengan Tamar, karena ada 3 anak Yehuda, yaitu Er, Onan, dan Sela. Er itu tidak pernah berhubungan badan dengan si Tamar, maka dia mati. Ya, itu kejahatan ya. Jadi bagi orang Yahudi ketika kawin lalu tidak berhubungan badan dengan istrinya, itu sebenarnya adalah kejahatan. Ya. Nah, dalam gereja Katolik itu ya, suatu perkawinan kalau dia hanya ratum non konsumatum itu bisa diputus. Makanya di gereja Katolik itu tidak ada perceraian. Ya, sebenarnya dasarnya kuat. Ya, dasar itu sebenarnya tradisi Yahudi sendiri sebenarnya ya. Itu dasar Alkitabiahnya, tetapi itu nanti dijelaskan secara terperinci. Jadi kalau misalnya ratum non konsumatum, artinya dia hanya ratum saja, tapi tanpa ada konsumasi seks atau terbukanya kelahiran, itu perkawinan bisa diputus oleh gereja karena tidak sah. Ya, sahnya perkawinan itu kan ada konsensus dan ratum et consumatum. Nah, jadi itu. Jadi mungkin ada yang bertanya, mengapa kok ada orang menikah di gereja Katolik tiba-tiba bisa diputus oleh gereja? Ya, itu anulasi namanya. Pembatalan perkawinan karena tidak adanya terjadi konsumatum, ratum non konsumatum. Nah, itu mungkin Bapak yang sudah pernah mendengarkan itu pasti memahami. Yang belum mendengarkan pasti akan ya begitu. Nah, itu terjadi dengan Er, anaknya Yehuda. Nah, lalu Onan, nah ini karena dalam tradisi mereka ketika si abang meninggal tidak mendapatkan anak, adik itu harus menikahi kakak iparnya itu. Nah, itu tradisi mereka ya. Karena kalau sampai dia tidak punya anak, si Tamar ini akan menjadi perempuan yang sia-sia, perempuan yang durhaka, perempuan yang sial, atau perempuan sundal yang tidak memiliki hak. Ya, karena dia sudah menjadi keluarganya Yakub, ya. Akibatnya Onan mau menikahi kakak iparnya ini, tetapi Onan hanya bermain-main saja. Nah, saya tidak tahu apakah itu kata onani itu dari Onan ya. Jadi Onan ini berhubungan badan, tetapi sel spermanya tidak dimasukkan ke dalam rahim Tamar. Nah, itu juga kejahatan di hadapan Allah. Karena perkawinan itu tidak terbuka untuk kelahiran. Nah, maka itu kebejatan. Nah, moralnya akhirnya dia mati. Dia mati, tidak meninggalkan anak juga. Akhirnya Tamar menuntut kepada Yehuda untuk mengawinkan dengan Selah. Selah ini belum mimpi basah, belum akil balik, masih anak-anak. Ditunda terus oleh Yehuda. Tetapi ketika Selah itu sudah beranjak menjadi laki-laki remaja, rupanya Yehuda itu menipu Tamar. Nah, tipuan Yehuda itu dibalas dengan trik Tamar. Nah, jadi Tamar itu akhirnya melakukan persundalan, ya. Jadi waktu Yehuda itu minum-minum, ya. Minum-minum. Jadi dulu sudah ada kafe, ya. Lalu akhirnya karena dia agak mabuk, rupanya ada sesuatu yang diinginkan Yehuda, melihat ada seseorang yang pakai telukung, lalu ditidurinya lah tuh si Tamar. Nah, Tamar itu hampir dibunuh sama Yehuda, tetapi karena Tamar bisa menunjukkan bahwa Yehuda lah yang menidurinya, akibatnya apa? Yehuda malu. Dan akhirnya yang benar itu adalah Tamar. Jadi akhirnya ya Yehuda wajib mengawini Tamar. Makanya ya Peres dari Tamar. Nah, itu maksudnya itu.
Jadi dalam kitab suci itu tidak pernah sesuatu yang aib itu disembunyikan. Mengapa? Sama seperti ya Salomo ya dari istri Uria. Disebut terus loh. Karena Batseba itu adalah istri Uria yang diambil oleh Daud. Nah, itu. Jadi kita ingin melihat bahwa panggilan Tuhan itu tetap walaupun dibengkok-bengkokkan oleh manusia. Seperti yang saya sampaikan tadi itu ya, bahwa Yehuda itu ya, itu artinya puji Tuhan. Ya. Maka Lea itu memuji Tuhan karena 4 kali, tidak mungkin kebetulan yang sama dilakukan oleh Tuhan kalau Tuhan tidak berkehendak. Nah, jadi begitu. Baik, Bapak-bapak yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang anak, ya. Setelah Yehuda tadi, ya. Kemarin sudah, kita membahas tentang Dan. Siapa itu Dan? Nah, Dan adalah anak kelima dari Yakub dan Bilhah. Dia adalah budak perempuan Rahel. Jadi, karena Rahel itu sering dibully oleh Lea, makanya, ya, dia itu, ya, harus menyerahkan Bilhah. Nah, jadi Bilhah ini adalah budak perempuan Rahel dan merupakan salah satu dari 12 anak Yakub yang menjadi nenek moyang suku-suku Israel. Ya. Nah, kalau kita melihat ya, kelahiran Dan lahir sebagai anak pertama dari Bilhah. Jadi kalau dihitung anak Yakub yang kelima. Karena anak pertama itu adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, itu dilahirkan oleh Lea. Lalu pembalasannya itu adalah Rahel mengambil budak perempuannya dan menyodorkan kepada. Nah, itu dilakukan juga ya. Halo? Gimana? Suara enggak kedengaran? Suaranya tak ada. Halo? Suaranya. Tidak kedengaran. Halo? Tidak ada suaranya, Pak. Gimana? Suaranya tidak ada. Suaranya enggak ada. Suara saya di sini, suara di sana kedengaran. Coba diganti. Halo?